Ya, Sekitar hampir 40, Pak. waduh ya. Wah, ini masih masih banyak yang belum. Ada kuliah tadi. Jadi habis dari KTP, Pak, praktikum. Ya, mungkin ini. Kita sambil jalan aja ya, kita mulai aja. Baik, sekalian sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya dan salam sejahtera bagi semua. Baik, sekali lagi mohon maaf saya baru selesai dari jam 9 ya, terus nyambung. Kan main ininya seleksinya sangat ketat sampai ke seleksi anggaran harus di ini, jadi saya nggak sempat ke dermaga. Insya Allah minggu depan udah nggak ini ya, ya pas ini nanti kita luring ya. Baik, kita akan membahas tentang kekeringan dan pengolahan air ya pada tanaman. Saya share screen saja. Baik, mohon maaf ini habis suara hampir 3,5 jam seleksi ya, cecar pertanyaan yang luar biasa menurut saya sih. Sudah terlihat suara saya bisa didengar? Mohon maaf. Sudah, Pak. Ya, oke. Suaranya sember, mohon maaf. Baik, jadi kekeringan ini sekalian bisa disebabkan karena curah hujan yang lebih rendah ya dari evapotranspirasi. Nah, biasanya pada bulan-bulan kering ya, bulan-bulan kering itu kurang dari 200 ya, kadang-kadang kurang dari 100. Nah, itu evapotranspirasi lebih besar gitu ya. Nah, itu terjadi kekeringan. Makanya selama musim kemarau ini banyak yang mengalami kekeringan ya. Kemudian kasus yang kedua, nah yang pertama ini, sekalian itu bisa dalam waktu beberapa bulan gitu ya, tanaman mengalami kekeringan. Nah, kasus yang kedua ini evapotranspirasi yang lebih banyak ya daripada absorpsi air. Nah, ini harian juga terjadi ya, saudara sekalian. Jadi ketika siang hari ya, mungkin jam 2 ya, jam 2 itu adalah panas yang istilahnya panas dari tanah ya, juga dengan eh, sinar matahari ya yang menyengat begitu ya. Saya kira itu akan meningkatkan evapotranspirasi yang melebihi absorpsi. Airnya ada sebenarnya. Jadi kalau ini temporer ya, hanya siang sampai menjelang sore ya. Sore kembali lagi tanaman turbornya penuh lagi dan eh, segar lagi ya. Nah, kekurangan yang ketiga nih, kekurangan suplai air di daerah perakaran ini ya biasanya pada daerah-daerah yang eh, curah hujannya rendah gitu ya, seperti NTT misalnya. Dan NTT itu memang raca airnya sekarang itu defisit gitu ya, secara umum juga defisit ya. Nanti kita bahas di depan ya. Baik. Nah, ini saya ingin menunjukkan agroklimat Indonesia ya, sedikit yang terkait dengan air begitu ya. Jadi memang di Indonesia ini banyak sekali lahan-lahan kering ya. Artinya lahan kering ini sekarang itu lahan yang
tidak ada jaringan irigasi ya. Jadi lahan tanda hujan ya kalau di lebih benarnya itu sebenarnya lahan tanda hujan ya. Karena definisi lahan kering kalau berdasarkan ini berbeda sekali gitu ya. Jadi ini tanda hujan ya. Dan kita lihat yang paling luas itu di Papua, di Kalimantan ya, kemudian Sumatera juga ya ada 33 juta hektar, kemudian di Papua ya di Merauke sekalian ini masih banyak ya. Sehingga dulu ada program ya yang food estate di Merauke gitu kan. Wah luar biasa sudah kenceng gitu ya. Ternyata di sana lahannya itu bermasalah sekali. Jadi ada lahan-lahan ulayat yang dimiliki oleh rakyat begitu. Nah itu susah gitu ya digunakan gitu ya karena ada sejarah yang panjang di sana. Nah ini lahan kering dataran rendah mendominasi ya. Jadi artinya apa? Peluang peluang terjadinya kekeringan ini itu sangat besar ya karena yaitu ya tanda hujan tidak ada jaringan irigasi. Nah, nanti kita akan lihat berapa sih jaringan irigasi yang kita punya begitu ya. Ternyata memang dari sejak zamannya Pak Harto itu tidak banyak bertambah sekarang ya. Nah, ini sering dilaporkan bahwa setiap tahun itu selalu terjadi ya yang namanya kekeringan ya dan gagal panen ya pada tanaman padi yang disebut sebagai pusok sekalian ini tahun 2019 itu 31.000 ya. Kecil kalau arealnya sih hanya 0,32% ya dari areal semuanya ya. Tapi kalau kita kalikan ya dengan rata-rata ya 5 ton per hektar itu akan kehilangan 160.000 ton GKG ya, gabah kering giling. Nah, Pak Jokowi udah mau impor 2 juta ton sebagai antisipasi El Nino gitu ya. Nah, El Nino-nya belum datang memang ya. Yang nggak tahu apakah kita terlalu awal bereaksi lalu langsung impor gitu ya. 2 juta loh main itu ya. Nah, jadi memang rata-rata yang mengalami kekeringan itu sekitar 28.000 hektar. Artinya sawah yang tidak terairi ya itu sekitar 28.000 hektar. Dan ini ironisnya sekalian itu terjadi banyaknya malah pada lahan-lahan yang irigasi teknis. Ya. Jadi airnya nggak ada gitu ya. Jadi airnya dari baik itu dari sungai ya, maupun juga dari waduk misalnya itu airnya tidak ada ya. Karena curah hujan yang berkurang ya. Dan biasanya terjadi pada bulan-bulan dengan bulan kering ya. Mulai Juni, Juli, Agustus, September biasanya sampai Oktober sudah mulai ada hujan tapi masih belum terisi ya bendungan-bendungan ini. Nah ini untuk kasus kelapa sawit ya kita lihat di sini. Jadi kelapa sawit di Indonesia ini sekalian dominannya ditanam pada kesesuaian S3 ya. Jadi kesesuaian yang memerlukan input yang banyak ya. Yang S1-nya hanya 13% ya, S2-nya 14,2%. Nah, jadi yang menjadi pembatasnya adalah ternyata air ya sekalian. Di pembatasnya Anda bisa lihat di sini ini yang merah-merah ini sekalian ya. Nah, ini dari areal sawit itu umumnya adalah dengan neraca ya, neraca lahan itu yang negatif gitu ya pada bulan-bulan tertentu. Nah, ini kalau kita melihat data ya untuk sawit ya, ini yang biru produktivitas ya. Kemudian yang coklat ini adalah curah hujan. Jadi Anda bisa melihat
pola produksi itu, ya, produktivitas yang saya maksud, itu jelas sekali ya mengikuti curah hujan gitu ya. Curah hujan tinggi, produktivitas juga mengikuti gitu ya. Jadi artinya sawit itu sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Ya. Lalu ini data penurunan ya, penurunan produktivitas ya ketika ada defisit air sampai 300 mili per tahun misalnya itu hanya sekitar 15% ya. Kalau 300-400 ya terus saja ya, dan kalau lebih dari 500 milimeter per tahun gitu ya, ini akan bisa 100% itu ya penurunannya gitu ya. Nah ciri-cirinya sekalian pelepah daun muda itu pupus ya, mengumpul tidak membuka sekalian ya. Pada tanaman baik yang belum menghasilkan maupun yang sudah menghasilkannya. Lalu patah misalnya pada stadium 4. Nah, daun tua itu sengkleh gitu ya. Dan mengering pada tanaman menghasilkan. Itu gampang sekali melihat kekeringan itu ya. Kalau kita jalan-jalan di kebun sawit itu pada musim-musim kemarau gitu ya. Itu banyak gitu yang sengkleh gitu ya. Dan ini data ini sekalian 1 tahun setelah cekaman kekeringan ya, karena memang produksi di sawit itu setahun berikutnya gitu ya. Kadang-kadang 2 tahun berikutnya baru muncul gitu ya. Nah jadi itu sekalian. Lalu bagaimana pada tanaman crops ya biasa gitu ya. Nah ini laju pertambahan yang ini responnya sekalian menurun ya. Jagung itu pada minus 12,5 bar potensial air tanah ya yang dimaksud di sini. Jadi potensial air tanah minus 12,5 bar ini sudah tergolong cekaman kekeringan dari sedang sampai berat gitu ya. Nah, lalu 15 bar itu sudah disebut cekaman berat ya. Karena kalau tanaman bunga matahari itu sudah mencapai titik layu permanen ya. Sudah pada 15 bar ya. Makanya dia dipakai menjadi acuan ya. Seperti itu. Padi sekian, kedelai sekian ya. Ini pakai tambahan ya. Pada tanaman dewasa sekalian, ternyata kedelai itu yang paling tahan ya. Riset kami itu ya tahun 2000 ya kalau tidak salah 99 atau 2000 lupa ya. Itu kita ingin melihat bagaimana fisiologi kedelai ya yang mengalami cekaman kekeringan. Lalu kita ukur potensial air tanah ya dengan potensial air daun. Nah, jadi potensial air daun pada kedelai itu bisa mencapai minus 24 bar ya. Ini masih segar aja gitu ya. Walaupun terjadi penurunan biomas yang memang terlihat sekali ya. Jadi polong-polong juga menurun gitu. Tapi masih bisa bertahan gitu ya. Nah, jagung itu ya belum sampai ke sana sudah mati ya. Kemudian padi itu memang mendekati kedelai lah gitu ya. Artinya masih tergolong yang toleran ya secara umum gitu ya. Jadi kedelai itu C3 ya, jagung itu C4. Nah, di dalam survival itu eh, tidak ada hubungannya sekalian. Kalau efisiensi penggunaan air ya jagung jelas ya karena C4 ya. Lebih efisien dalam pemanfaatan air ya. Nah, kalau kedelai itu C3 memang eh, apa namanya W-nya ya water use efisiensinya memang lebih rendah daripada jagung. Cuma survival gitu ya, kemampuan survivalnya bisa lebih ini gitu ya. Jadi tidak menjamin yang C4 itu selalu lebih ini. Tapi kalau tebu memang dia toleran sekali ya. Lebih toleran daripada kedelai ya. Sama-sama C4, jagung ini lebih peka ya. Kemudian yang kedua sekalian menekan pertumbuhan vegetatif dan generatif ya yang paling awal ya gejalanya itu adalah penurunan leaf area index. Ya bisa dikatakan bahwa tidak ada
pertambahan ya luas maupun panjang ya pada daun sekalian. Karena lebih diutamakan nanti si asimilat itu diarahkan. Jadi sebagai respon paling awal itu adalah penurunan dari pertumbuhan daun sekalian. Entah diukurnya dengan LI atau juga dengan panjang misalnya dengan bobot gitu ya. Itu tidak ada pertambahan untuk daun ya. Karena tanaman akan mengalokasikan asimilat itu eh, ke pertumbuhan panjang akar gitu ya. Untuk akar bisa menyerap ke bagian yang lebih dalam ya sekalian. Jadi itu sebagai respon tanaman garis kedua namanya ya. Nah, yang ketiganya adalah penutupan stomata ya sekalian. Jadi setelah cekaman berat lalu tanaman juga ya turbornya sudah mulai menurun, maka stomata tutup gitu ya. Jadi itu kira-kira urut-urutan respon ya. Seperti pernah Anda apa namanya eh, dapat pelajaran dari fisiologi ya seperti itu. Nah, translokasi hara itu berikutnya sekalian. Jadi setelah terjadi apa namanya kekeringan yang panjang gitu ya, nah barulah translokasi hara dan asimilat ini terganggu ya seperti itu. Nah, nanti ada beberapa penjelasan ya di dalam eh, terkait ini ya. Nah, kalau transpirasi sekalian pada saat itu sudah jelas gitu ya. Jadi ketika air sudah berkurang gitu ya, transpirasi ya pada saat itu ya, turun gitu ya seperti itu. Nah, jadi fotosintesis ini menurun sekalian. Nah, itu karena stomata tutup ya. Eh, kalau stomata tutup itu tidak ada apa istilahnya penguapan ya, tidak ada transpirasi ke keluar ya, di mana gradien potensial air ya, Anda ingat lagi kuliah fisiologi ataupun juga kuliah biologi ya, itu gradiennya sama sebenarnya. Tidak ada selisih gradien karena kan yang namanya transpirasi itu memerlukan ada gradien potensial air ya dari potensial air yang tinggi ke rendah ya. Ya kalau udah stomatanya tutup selesai gitu ya di sana. Kemudian kutikula mengalami dehidrasi begitu ya, lalu epidermis juga demikian ya, dan membran gitu ya. Kemudian permeabilitas CO2 menurun ya. Karena apa? Karena ya itu eh, transpirasi itu adalah proses penguapan air ya melalui stomata gitu ya. Lalu terjadilah pertukaran gas ya CO2 di situ ya untuk substrat fotosintesis. Nah, kalau yang namanya transpirasinya menurun gitu ya, nah, pertukaran gas secara difusi CO2 itu juga akan menurun ya sekalian. Kemudian tahanan sel mesopil ya meningkat sehingga pertukaran gas turun. Artinya mesopil itu memiliki apa istilahnya itu eh, karena apa turgor ya, karena turgor yang rendah sekalian. Lalu pertukaran gas di dalam mesopil ya terkait dengan ini dengan tadi stomata ya yang membuka menutup gitu ya. Kalau permeabilitas CO2 udah turun gitu ya, ya difusi CO2 ke dalam mesopil ya. Ya, kita tahu mesopil itu adalah tempat terjadinya fotosintesisnya, pembentukan gula dan sebagainya itu ada di dalam mesopil ya. Itu menjadi sangat impermeable gitu ya terhadap gas gitu ya, terhadap CO2 gitu. Baik. Nah, ini penurunan luas daun ya sebagai respon adaptif yang pertama gitu ya. Jadi yang paling dipengaruhi itu adalah penurunan eh, luas daun gitu ya. Nah, jadi akibat kandungan tanaman berkurang, selnya menyusut, ya, dinding sel mengendur gitu ya. Nah, penurunan volume sel ini menghasilkan turgor yang rendah gitu ya. Karena reduksi turgor, maka ekspansi daun dan pemanjangan akar adalah yang paling sensitif. Jadi
akarnya menjadi panjang ya sekalian. Cuma ekspansi daun itu malah menurun gitu ya seperti itu. Saya kira Anda bisa baca sendiri kan ini saya ambil dari PowerPoint-nya fisiologi ya karena sama ya Tide and Jaeger itu menjelaskan seperti itu. Kemudian ini gitu ya pertumbuhan akar ke lapisan tanah yang lebih dalam ini sebagai pertahanan garis kedua gitu ya seperti itu. Jadi ya tadi gitu ya karena asimilat yang lebih banyak ya dialirkan ke akar gitu ya ke daun itu ya relatif tidak banyak gitu ya. Jadi pertumbuhan perluasan sel-sel daun itu menurun gitu ya. Nah malah sering terjadi absisi ya absisi daun. Ini perubahan penting untuk meningkatkan ketahanan tanaman pada kondisi kurang air. Ya, absisi umumnya disebabkan oleh sintesis ya terhadap hormon etilen begitu ya seperti itu. Jadi tanaman akan menggugurkan daunnya gitu ya untuk menurunkan transpirasi ya. Ini Anda bisa lihat nih kontrol, kemudian ini moderat begitu ya masih ada daunnya cukup banyak. Nah yang ini sekalian ini daunnya tinggal sedikit gitu ya karena ada absisi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penutupan stomata ya seperti itu. Jadi saya kira saya tidak akan jelaskan ini ya, Anda bisa membaca saja gitu ya. Jadi memang penutupan stomata ini juga dipicu oleh sintesis dari aba gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan laju fotosintesis begitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ini adalah potensial tanaman ya, sekalian ini potensial air daun. Ini minus 0,4 megapascal ya, jadi kalikan 10, jadi minus 4 bar, minus 8 bar, minus 12, minus 16. Nah, ini cekaman yang berat gitu ya. Dari sini ke sini itu adalah sudah merupakan cekaman yang berat sekali. Ini cekaman yang sangat ringan gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu cekaman yang sangat ringan aja ekspansi daun ini sudah langsung drop gitu ya. Sedangkan fotosintesis ini akan turun kira-kira pada minus 8 bar gitu ya. Nah, ini minus 8 bar itu adalah cekaman medium ya kalau kita sebut gitu ya seperti itu. Nah, ini barulah turun gitu ya dengan tajam gitu ya. Dari minus 8 sampai minus 16 ini begitu ya. Menurun tajam gitu seperti itu. Nah, beberapa hal saya kira Anda baca saya di sini ya. Nah, jadi ini pada bunga matahari ya yang sangat peka terhadap cekaman air ya. Tumbuhan daun bunga matahari makanya minus 15 itu sudah titik layu permanen ya. Padahal kedelai itu masih segar aja gitu ya, minus 15 itu. Jadi pada potensial air daun minus 24 aja masih hidup ya sekalian. Jadi saya waktu itu melakukan penelitiannya medianya setengah pasir, setengah tanah gitu ya. Jadi memang cepat sekali sengaja gitu ya dibuat satu cekaman yang berat dan ingin melihat ada yang genotipe yang yellow biloxi misalnya bukan main itu sangat-sangat toleran ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Baik, nah ini bagaimana dengan translokasi begitu ya. Nah translokasi ini Anda bisa lihat di sini ya pada eh, potensial air daun yang sudah lebih rendah lagi gitu ya minus 15, minus 20, minus 25 gitu ya. Nah, ya barulah translokasi ini mengalami penurunan ya pada potensial air yang sangat rendah gitu ya. Pada daun ya, seperti ini. Jadi memang sedangkan fotosintesis ya Anda bisa lihat gitu ya. Nah, minus 15 saja sudah langsung decline gitu ya. Penurunan yang tajam terjadi ya seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kalau cekaman air itu hanya
sebentar saja, saudara sekalian, ya, dan cekamannya ringan-ringan saja, maka stres sekunder apa namanya defisiensi hara itu tidak terjadi, saudara sekalian. Jadi kalau udah masuk ke dalam cekaman yang sangat rendah gitu ya, ini ya, jadi cekaman yang berat menurut saya itu itu akan terjadi penurunan translokasi hara ya, dan juga eh, asimilat ya, saudara sekalian, seperti itu. Baik, kita teruskan. Nah, ini kelapa sawit begitu ya, bagaimana misalnya kalau terjadi kekeringan itu dari faktor tanah, misalnya kita bisa lihat di sini ada perubahan fisik gitu ya, baik tekstur, struktur, total ruang pori, kadar air ya semakin turun gitu ya. Lalu CN rasio ya, itu juga CN rasio apa namanya ke semakin kering gitu ya, itu CN rasionya akan apa namanya semakin rendah gitu ya. Kemudian P tersedia itu juga akan semakin rendah karena difusi ya, itu memerlukan air sekalian. Dan mikorija juga sama gitu ya. Keberlimpahan populasi ya mikorija tanah itu akan menurun gitu ya, karena dia juga ya memerlukan air sekalian. Nah, ini respon tanaman ya dari morfologi, fisiologi ya, biokimia sampai ke molekuler gitu ya. Nah, ini gitu ya, ada pelepahnya sengkleh gitu ya, daunnya pupus gitu ya. Kemudian fisiologi laju fotosintesis dan akumulasi fotosintat gitu ya, itu turun, konduktasi juga turun. Oh ya, konduktasi stomata itu eh, adalah kemampuan ya tanaman ya di dalam mengalukan ya atau memasukkan CO2 ya ke dalam apa namanya mesofil ya, seperti itu. Jadi konduktasi stomata yang rendah sekalian itu eh, akan menurunkan fotosintesis ya, seperti itu. Gampang pengukurnya dengan likor. Ya, AGH punya likornya 6.400, udah lama sekali. Kadang-kadang likornya itu error ya, sering errornya daripada benernya itu sekalian. Jadi mahal ya, biaya servisnya juga mahal gitu ya. Dan sering tidak akurat ya. Saya punya mahasiswa, ada satu mahasiswa pasca S3 ya, dan S2-nya satu orang juga, datanya tidak bisa dipakai ya sekalian karena error ya. Makanya lucunya gini, pada kadar air kapasitas lapangnya 60% gitu ya. Nah, terus pada kadar air dengan kapasitas lapang 140%, semuanya sama gitu. Angkanya tuh sekian-sekian, mirip-mirip aja. Mengawur itu ya. Tak mungkin gitu ya. Kemudian biokimianya ya, kadar prolin, ya, gibberellin, ya, gula dan sebagainya gitu ya, itu akan naik sekali. Nah, prolin itu fungsinya apa nanti akan kita bahas ya, sebagai osmotikum ya, yang kompatibel, jadi dia berperanan di dalam menurunkan potensial air jaringan ya, seperti itu. Supaya apa? Ya supaya air bisa masuk ya. Kan air akan bergerak dari potensial air yang tinggi ya ke daerah yang lebih rendah gitu ya. Nah, di akar itu harus diturunkan gitu ya. Dan nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, di antaranya adalah dengan sintesis prolin ya sekalian. Dan banyak lagi kompatibel osmotikum selain prolin gitu. Banyak ya. Kemudian nah ini kalau molekulernya gen-gen yang terkait ya dengan ketahanan ataupun juga dengan apa namanya proses sinyal transduksi sekalian itu. Eh, jadi sistem transport apa namanya ABC, asam AMPA, asam jasmonik ya, dan faktor transkripsi ya yang terkait dengan sinyal transduksi, itu gen-gen ini akan
eh, istilahnya apa, terekspresikan gitu ya, akan di terinduksi, akan menginduksi ekspresi ya dari gen-gen eh, yang terkait dengan ini gitu ya. Baik, kita teruskan. Nah, secara umum sekalian, jadi menurunkan pertumbuhan dan fotosintesis ya, tadi sudah dibahas. Lalu penutupan stomata dan penurunan konsentrasi CO2 seluler gitu ya. Ini juga bisa diukur dengan likor ya. Saya kira Anda sudah pernah gitu ya main-main dengan likor ya. Jadi dengan likor itu banyak yang bisa diukur sekalian. Yang pertama laju fotosintesis, kemudian transpirasi, lalu kadar CO2 internal atau seluler gitu ya. Kemudian konduktansi stomata gitu ya. Lalu suhu daun misalnya itu juga bisa di ini. Nah, lalu yang jarang masa mengukur adalah respirasi gelap gitu ya. Itu sebenarnya bisa diukur. Itu juga menunjukkan apa namanya respirasinya itu efisien tidak gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak respirasi gitu ya, tanaman itu tidak bisa mengakumulasi bahan kering dengan baik gitu ya. Jadi itu bisa diukur. Dulu mahasiswa pasca saya eh, bisa mengukur itu ya sampai ke respirasi gelap ya dengan alat yang sama yang sekarang. Tapi sekarang udah semakin rusak, tampaknya agak sulit katanya gitu ya. Nah, memang itu sudah diganti sekalian ya. Ada 20 tahun barangkali ya. Sudah rusak. Nah, ini juga dehidrasi pada sel mesofil daun ya, menyebabkan kerusakan organ-organ fotosintesis ya. Eh, Kloroplas yaitu adalah yang paling gampang ya dipengaruhi gitu ya. Kerusakan kloroplas ya tentunya akan merusak klorofil sekalian. Jadi itu menurunkan fotosintesis. Nah, tanaman juga melakukan adaptasi sesaat gitu ya. Eh, Secara langsung dia akan mengakumulasi air ya untuk menunda terjadinya dehidrasi ya sesuai. Atau ada tanaman-tanaman tertentu yang umurnya bisa genjah ya, dia lolos ya escape ya dari cekaman gitu ya. Dia segera dia mengakhiri eh, siklus hidupnya gitu ya. Jadi mungkin dia cepat membentuk bunga ya, lalu membentuk polong misalnya. Lalu selesai aja gitu ya. Seperti itu. Nah, tanaman-tanaman yang genjah sekalian itu escape ya. Karena ya pendek, umurnya pendek ya. Jadi dia hampir tidak pernah terjadi kekeringan gitu ya. Karena memang eh, seperti kacang hijau misalnya itu 2 bulan gitu ya sudah terjadi kemasakan ya sudah itu bisa langsung dia menyelesaikan hidupnya gitu ya. Jadi dia escape. Lalu ada yang tanaman yang toleran mengurangi fungsi metabolis ya, yang berfungsi kembali setelah jadi peningkatan potensial airnya pada sel misalnya. Ada beberapa tipe tanaman yang pertama misalnya mampu mempertahankan fungsi biologinya pada kondisi potensial air yang rendah ya, walaupun dengan pertumbuhan terbatas. Nah, ini mungkin saya harus jelaskan ya karena secara daring itu agak susah. Saya coba ke slide yang berikutnya ya. Jadi ini sekalian yang disebut sebagai tadi ya, di tanaman memiliki strategi menurunkan potensial air jaringannya itu baik di akar maupun di daun ya seperti itu. Jadi ini sekalian ya. Nah, ini adalah namanya penyesuaian osmotik ya, osmotic adjustment. Jadi ini penggambarannya adalah ini bisa aja ini sel akar ya ataupun juga sel daun ya sekalian. Saya lebih senang apa namanya bahwa apa namanya ini adalah sel-sel daun misalkan ya seperti itu. Jadi artinya ada tapi di akar juga bisa seperti terlihat seperti ini gitu ya.
Nah, kita lihat bahwa eh, potensial lingkungan pada tanah itu -1. Ini normal sebenarnya. Karena kapas lapang itu adalah -0,3. Ini -1. Jadi artinya ya masih relatif ideal gitu ya. Dan di dalam sel gitu ya, sel akar sekalian ya. Ini Anda lihat di sini potensial airnya -3 ya. Dan kita tahu potensial air pada jaringan tanaman adalah eh, sama dengan ini sekalian ya. Potensial osmotik ya ditambah dengan potensial turgor ya. Nah, potensial osmotik ini adalah dipengaruhi oleh ion-ion terlarut ya pada jaringan gitu ya. Nah, kalau turgor ini menyangkut kepada eh, apa namanya turgor sekalian. Jadi artinya volume jaringan itu penuh gitu ya. Dan ini potensial turgor ini itu selalu positif gitu ya. Nah, kalau ini turun itu menyebabkan eh, layu ya, tanaman itu layu dan terlihat misalkan kempes gitu ya. Eh, jadi kelayuan itu karena sel-sel yang pada daun atau pada akar itu kempes ya sekalian seperti itu. Jadi memang tanaman harus mempertahankan potensial turgor ini semaksimum mungkin gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini potensial turgornya 5 bar. Gitu ya. Kemudian potensial osmotiknya jadi kadang-kadang menggunakan yang V begitu ya. Ini -8 sehingga -8 plus 5 ya itu sama dengan -3 ya. Nah, ketika terjadi cekaman kekeringan sekalian ini eh, turun ya dari -1 ke -7 gitu ya. Nah, ini cekam mendingan gitu ya kalau kita lihat. Nah, sel yang melakukan penyusuan osmotik itu akan menurunkan potensial eh, osmotiknya gitu ya. Itu menjadi -14 ya. Jadi dari -8 ya diturunkan menjadi -14 gitu ya, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya terjadi penurunan potensial air ya. Karena air akan bergerak dari potensial air yang lebih tinggi ya ke potensial air yang lebih rendah gitu ya. Dan ada kita lihat di sini ada penurunan turgor ya dari -5 bar ke 4 bar gitu ya. Ini apa yang menyebabkan eh, turun ya potensial osmotik itu menjadi -14. Ya tadi itu akumulasi prolin misalnya. Bisa juga glisin betain, bisa trehalose ya. Kemudian spermidin misalnya. Itu bisa sekarang. Jadi beberapa eh, namanya adalah compatible osmotikum ya. Jadi suatu senyawa osmotikum ya yang kompatibel tidak menurunkan atau tidak merusak enzim ya sekalian. Jadi itu aman bagi enzim gitu ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan misalnya apakah dengan menyerap natrium misalnya itu bisa menurun juga gitu ya potensial air sel itu bisa cuma kalau kalau garam gitu ya meracuni gitu ya. Nah, kalau skiprolin ya kemudian glisin betain trehalose itu tidak ya sekali makanya disebut sebagai kompatibel osmotikum gitu ya. Nah, yang ini mirip sebetulnya ya. Jadi artinya ini ya kalau tidak ada terjadi penyesuaian osmotik gitu ya. Dia jadi artinya dia masih -3 saja di sini. Nah, kalau -3 ya ini -7 malah air atau protoplas ya itu dari sel gitu ya atau dari jaringan itu keluar gitu ya menuju yang -7 ini ya yang disebut sebagai plasmolisis ya seperti itu. Nah, ini sama ya seperti ini. Jadi yang ini terlihat segar gitu ya. Yang ini adalah layu gitu ya. Ini tidak ada osmotic adjustment gitu ya. Itu pemahaman sekalian ya. Jadi
Nanti penjelasan di depan itu gitu ya terkait dengan itu gitu ya. Di yang ini ya yang tadi saya katakan bahwa mampu mempertahankan fungsi biologinya pada kondisi potensial air yang rendah tadi gitu ya dengan menurunkan potensial jaringannya gitu ya eh, karena ada akumulasi prolin ya atau yang lain dan itu menjadi turun ya jadi rendah sekali ini walaupun dengan pertumbuhan yang terbatas ya jadi yang penting survive dulu ya seperti itu ya. Dan strategi lain sekalian yaitu penutupan stomata yang dimediasi oleh aba misalnya seperti itu. Nah, cuma implikasinya akan numpuk gas CO2 ya dan akan menurunkan fotosintesis gitu ya. Karena racun sekalian ya. Menyebabkan ketidakseimbangan energi ya di mana aliran elektron neto ya terjadi terhadap oksigen menyebabkan kenaikan yang namanya ROS ya, reaktif oksigen spesies. Ya, mungkin Anda sudah tahu juga ya. Jadi eh, radikal bebas O2 misalnya, kemudian juga dia bisa berubah menjadi peroksidasi, gitu, ya, peroksidase ya, H2O2 dan itu berubah lagi gitu ya. Radikal-radikal bebas ini menjadi OH- misalnya, gugus hidroksil gitu ya, OH- gitu ya. Itu eh, semuanya racun gitu ya. Dan ini harus dihilangkan ya oleh tanaman makanya tanaman yang toleran ya terhadap sekaman abiotik itu biasanya dia sintesis ya atau juga meningkatkan apa namanya enzim-enzim antioksidan ya seperti eh, askorbat peroksidase ya juga katalase gitu ya. Nah itu gunanya apa? Yang enzim-enzim antioksidan ini gitu ya itu adalah menghilangkan ROS gitu ya supaya tidak meracuni tanaman ya seperti itu. Baik kita teruskan. Nah jadi ada sebenarnya ada berapa yang lebih ini ya lebih apa namanya lebih baru informasi ini ya. Jadi mekanisme adaptasi terhadap sekaman kekeringan itu ada yang namanya drought escape gitu ya, lalu avoidance gitu ya. Yang escape ya tadi gitu ya, dia tidak pernah merasakan cekaman kekeringan karena sebelum cekaman terjadi dia sudah selesai siklus hidupnya ya. Nah ini tidak dibahas dalam buku-buku juga bagaimana strateginya karena dianggap bukan strategi gitu ya. Kemudian yang avoidant ini sekalian adalah kemampuan tanaman untuk memelihara potensial air di jaringannya tetap tinggi. Beda dengan yang tadi, yang osmotic adjustment ya. Yang ini tetap tinggi sekalian. Eh, Meskipun pada kondisi kurang air misalnya dengan cara memperbaiki serapan airnya, lalu menyimpannya dalam sel tanaman dan mengurangi hilangnya air. Sebagai contoh tadi gitu ya. Jadi respon sebagai strategi yang garis kedua ya akarnya memanjang misalnya tanaman ini gitu ya itu dia akan menyerap di lapisan yang masih ada air ya sehingga tidak ada masalah ya di atas itu terjadi kekeringan misalnya di lapisan topsoil misalnya kemudian 30 cm ke bawah masih ada air seperti itu dia masih bisa diambil sehingga jaringannya tetap ya potensial airnya itu tinggi gitu ya. Jadi kalau tadi kan turun sampai minus 14 gitu ya. Yang ini tetap aja gitu ya pada minus apa namanya di dalam sel untuk potensial osmotiknya misalnya tetap pada minus 8 misalnya. Jadi tadi itu di minus 3 ya. Lalu yang ini turun jadi minus berapa gitu ya tadi itu. Ya karena ada eh, apa namanya osmotic adjustment ya. Kalau kita lihat gambar lagi misalnya. Jadi ini menjadi minus 10 sekalian ya. Ini minus 3 menjadi minus 10. Nah yang avoidant itu ya relatif segini aja sekalian.
Kalau ini kan turun gitu ya potensial airnya ya seperti itu. Baik, kita balik sedikit ya di sini. Kemudian seperti tadi pemanjangan akar, kemudian kutikulanya menjadi tambah tebal ya, kemudian juga bulu daun ya, trikoma itu menjadi banyak ya sekalian untuk mengurangi penguapan misalnya seperti itu. Jadi itu sebagai strategi yang disebut sebagai avoidance gitu ya. Nah, yang toleran itu yang tadi gitu ya. Jadi kemampuan tanaman menjaga metabolismenya berlangsung normal ya, meskipun pada kondisi kurang air dengan potensial air jaringan yang rendah ya, yang tadi diturunkan sampai -10 misalnya potensial airnya, potensial osmotiknya jadi -14 misalnya, karena ada sintesis dari prolin misalnya seperti itu ya. Nah disebutnya jadi itu melalui tiga hal ya, bisa di ini oleh tiga hal. Yang pertama tadi ya melalui osmotic adjustment misalnya, induksi akumulasi solut ya dalam dalam jaringan gitu ya. Kemudian yang kedua meningkatkan elastisitas sel ya dan mengurangi ukuran sel. Nah ini biasanya tidak terjadi pada tanaman ya biasanya. Jadi itu pada prokariot ya, tanaman tingkat rendah ya, seperti ganggang gitu ya, seperti itu yang dia bisa kering saja gitu ya, tertiup angin juga dia bisa terbang gitu ya, jadi dia dorman sekali. Dan sama dengan resistensi protoplas misalnya, jadi protoplasnya itu walaupun dia turunkan gitu ya, potensial airnya tuh bisa sampai -60 gitu ya, seperti itu. Jadi tetap aja gitu ya, dia kering sekali gitu ya ininya. Tapi protoplasnya masih hidup sekalian ya. Itu biasanya jamur tertentu gitu ya seperti itu. Nggak ada tanaman yang bisa meningkatkan elastisitas sel ya, dan juga melalui resistensi protoplas gitu ya. Mungkin tidak bisa gitu ya. Dulu ada suatu teknik eh, apa namanya yang menukarkan misalnya protoplas, fusi protoplas misalnya. Jadi protoplas dari tanaman yang ekstrim misalnya, ekstrim eh, toleran kekeringan itu dipusikan gitu ya, dipusi jadi digabung ya dengan protoplas yang tanaman katakanlah misalnya tanaman eh, gandum misalnya. Jadi ini kan dengan fusi protoplas kan dengan gandum liar misalnya, itu kan sangat-sangat toleran terhadap kekeringan misalnya. Itu dipusikan sekali dan di dalam dia bisa bereaksi gitu ya, dan jadilah tanaman seolah tanaman baru gitu ya. Nah, itu dengan alat yang sangat mahal sekali. Bagaimana istilah itu menginjeksikannya, ya, menembak gitu ya, menembak si protoplas di dalam gitu ya. Nah karena mahal tidak diteruskan ya teknik ini gitu ya, malah terus akhirnya menyisipkan gen-gen asing misalnya ke dalam di tanaman-tanaman transgenik ya sekalian. Sudah jarang, tidak ada lagi yang melakukan fusi protoplas misalnya seperti itu ya. Biayanya mahal ya. Jadi kan kalau fusi protoplas itu semua dinding selnya itu istilahnya ditelanjangi gitu ya. Jadi dikupas gitu ya. Baik donor maupun ini dikupas gitu ya. Kemudian dimasukkan dengan tekanan yang sangat tinggi begitu ya. Dipusikan gitu ya, protoplas dari padi liar misalnya ke dalam padi-padi kultivar misalnya seperti itu ya. Dulu zamannya tahun berapa ya? Tahun sebelum tahun 2000 ya. Jadi itu teknologi itu banyak gitu ya diseminarkan ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah pakai genome editing gitu ya. Jadi dengan mengedit genomnya gitu ya, tanaman bisa menjadi toleran terhadap tidak hanya satu tekaman sekalian ya.
Di rekaman macam-macam itu tinggal mengedit aja gamenya gitu ya. Luar biasa ya, pekerjaan sekarang semakin ini sekali. Baik, kemudian drought recovery. Jadi artinya setelah eh, selesai stresnya nggak ada gitu ya, tanaman ini melakukan proses penyembuhan gitu ya. Jadi dia bisa normal kembali gitu ya. Contohnya mempertahankan daun tetap hijau misalnya selama periode kering itu misalnya. Nah ini karena recovery yang sangat baik. Jadi daun tetap hijau itu sering disebut sebagai stay green ya, sekalian stay green. Nah itu suatu karakter yang sangat penting ya pada tanaman, tanaman apa saja sekalian ya. Itu mengindikasikan dia toleran terhadap cekaman kekeringan ya. Kemudian cekaman defisiensi fosfor ya. Lalu tekanan suhu tinggi juga ya seperti itu. Jadi itu menjadi karakter yang morfologi yang penting gitu ya bagi seorang breeder misalnya. Nah, orang fisiologi seperti saya juga itu menjadi perhatian gitu ya. Nah, sorghum itu sekalian dia cukup toleran terhadap apa namanya defisiensi P misalnya karena ada beberapa genotype ya yang stay green-nya itu jadi kan persentase stay green itu adalah persentase daun yang masih hijau ya dibagi oleh daun yang total gitu ya. Jadi sorghum itu dikasih P yang sangat rendah gitu ya. Itu stay green-nya masih ini yang toleran gitu. Masih 61% gitu ya. Jadi hijau gitu masih kelihatan hijau. Sementara yang lainnya yang peka itu udah 100% kering misalnya seperti itu. Jadi itu sangat mencolok. Artinya kalau kita mau menyeleksi ya dengan mata telanjang saja bisa gitu ya. Nah, cari aja yang daunnya masih hijau, ambil gitu ya. Lalu tanam lagi misalnya. Jadi untuk seleksi cepat sekalian. Stay green ini menjadi karakter yang penting gitu ya terhadap cekaman abiotik ya. Itu informasi untuk buat Anda ya. Saya kira ini sudah ya. Kemudian ini juga sudah disampaikan ya tadi bagaimana eh, apa namanya pengaturan potensial osmotik ya dengan compatible solute atau compatible osmoticum. Ini ya diantaranya adalah fruktan sekali. Kemudian terhalosa, poliol itu adalah gula alkohol ya. Lalu poliamin seperti tadi saya katakan spermin, spermidin gitu ya. Lalu prolin dan glisin betain ya. Nah yang banyak dilakukan penelitian gitu ya itu adalah prolin ya saudara. Dan prolin ini berfungsinya tidak hanya untuk ini saja gitu ya, untuk apa namanya terkait osmotic adjustment ya, dia juga melindungi enzim. Kemudian ketika tanaman melakukan recovery ya, dia bisa menjadi substrat untuk makanannya gitu ya, si prolin ini. Makanya sangat penting sekalian. Nah, prolin ini kan adalah asam amino bebas ya, sekalian. Harusnya si prolin ini gabung dengan asam amino lain membentuk protein gitu ya. Karena dia tetap tidak gabung, tetapi dia menjadi apa namanya osmotikum gitu ya untuk survival gitu ya. Sehingga memang terjadi penurunan protein ya. Ya karena ya namanya juga apa namanya ya ada pengorbanan ya. Ada trade off sekalian ya, ada trade off. Survivalnya bisa tapi ya itu gitu ya. Kandungan protein menurun gitu ya. Nggak apa-apa, makanya untuk sebentar gitu supaya dia bisa survive ketika sudah recovery, dia bisa hidup kembali gitu ya seperti itu. Nah jadi seperti ini riset kami ini ya Anda bisa lihat sini ya. Jadi memang tahun 9 berapa gitu ya saya sudah melakukan riset ya tahun-tahun itu gitu ya. Cukup banyak sekalian riset-riset kami itu dulu. Sehingga saya termasuk yang naik pangkat dengan cepat ya waktu itu karena
banyak publikasinya. Eh, jadi sumber N bagi pembentukan protein ini adalah hasil dari degradasi protein daun ya sekalian. Jadi memang seperti itulah, ada yang dikorbankan ya. Nah ini gitu ya, fungsinya protein seperti saya sampaikan, dia osmoregulator yang terkait dengan osmotic adjustment gitu ya, menurunkan potensial osmotik ya. Kemudian yang kedua, melindungi enzim-enzim sitoplasma ya dan enzim-enzim membran gitu ya. Yang ketiga, sebagai bahan simpanan untuk pertumbuhan setelah tanaman mengalami stres gitu. Jadi luar biasa ya peran dari prolin ini ya. Nah, apakah glisin, betain dan yang lainnya adalah memiliki peran yang sama? Tidak ada laporan ya ke arah sana. Mungkin tidak gitu ya. Nah, lalu akumulasi ABA sekarang ya, itu untuk apa namanya tadi gitu ya, menginduksi penutupan stomata ya seperti itu. Saya kira ini sudah saya sampaikan ya. Baik, ini juga sudah. Kemudian, nah ini ada tanaman yang apa namanya ini sugar beet gitu ya, dan kacang panjang misalnya sini. Jadi ini potensial air daunnya sekali yang sugar beet ini ketika apa namanya sekaman kan sini 5 10 hari 15 hari ya tidak diairi, itu yang ini dia turun gitu ya. Eh, ada osmotic adjustment gitu ya. Lalu ini sehingga dia bisa menerima atau memperoleh CO2 ya, sesuai karbon gitu ya untuk fotosintesisnya gitu. Nah ini apa namanya sugar beet memang kehilangan air ya karena dia bisa menyerap air sekalian ya, sehingga dia bisa melakukan transpirasi ya dengan normal gitu ya. Artinya apa? Nanti pertumbuhan eh, tanaman juga menjadi normal gitu ya. Karena adanya osmotic adjustment tadi ya. Baik, baik berikutnya sisa waktu ini kita akan melihat bagaimana eh, pengolahan air gitu ya. Tapi kita harus melihat juga keragaman sumber daya air di Indonesia gitu ya. Jadi ini neraca air itu per pulau sekalian kalau kita lihat. Ini data ini diperoleh dari teman-teman ya dari dulu ya balik klimatologi dan hidrologi ya yang sekarang udah masuk ke BRIN ya. Nah istri saya bekerja di sananya sehingga saya memperoleh data-data ini sekalian. Jadi secara ini neraca air Jawa Bali dan NTT ini defisit sekalian ya seperti itu. Nanti dengan skenario adanya apa namanya perubahan iklim gitu ya, tidak hanya Pulau Jawa dan Bali gitu ya, juga eh, Sulawesi ya mengalami defisit ya. Itu skenario tahun 2030 ya sekarang. Nah itu teman-teman sudah memprediksi ke sana gitu ya. Kemudian, nah irigasi ya, kalau kita lihat irigasi ini, nah irigasi kita ini 9.135 sekian ya hektar. Lalu dari bendungan itu hanya sedikit, makanya sudah hampir tidak ada bendung yang dibangun ya pada periodenya apa namanya Jokowi misalnya, nggak ada gitu ya. Jadi kalau tolnya banyak gitu ya, tapi kalau bendungan itu hampir tidak nambah gitu ya. Nah irigasi bendung ya itu 7, ini banyak gitu ya 7. Jadi bendung sungai-sungai di bendung ya kemudian dijadikan irigasi gitu ya. Kemudian irigasi lainnya dari rawa. Rawa itu 14% kurang lebih ya. Jadi itu sangat penting rawa itu menjadi penting karena memang jaringan irigasi kita ini tidak nambah-nambah sebenarnya sejak zamannya Pak Harto ya. Zaman SBY hanya sedikit juga gitu ya yang dibangun. Pak Jokowi hampir saya tidak mendengar beliau bangun irigasi ya. Coba ini yang lama saja sekali ya. Dari 7,2 ini ya bendung sungai itu waduk dan sungai sekali itu 2,16 juta hektar rusak gitu ya, 30%-nya. Jadi kebocoran dan sebagainya ya.
kemudian 1 juta hektar rusak berat. Jadi seolah-olah tidak ada jaringan irigasi. Maka areal Indonesia itu lahan keringnya atau lahan tanda hujannya naik 1 juta hektar. Ya. Dan IPB sudah memberikan, ya saya kebetulan ada dalam anggota itu ya, rapat di fakultas gitu ya untuk diberikan ke rektor supaya memberikan masukan ya kepada presiden gitu ya. Jadi ketimbang membuka food estate ya yang sekarang dilaporkan banyak gagal itu, kenapa tidak mengoptimalkan jaringan yang ada dulu nih ya. Ini sangat vital sekalian ya. Yang tadinya petani bisa panen ya, bisa panen 3 kali gitu ya. Ini menjadi hanya sekali ya. Ketika musim hujan aja bisa nanam, ya. Berikutnya tidak bisa nanam. Ini juga rusaknya parah. Saya pernah ikut survei mengantar nyonya gitu ya, mengantar istri karena apa? Karena satu kantor itu pergi bubar gitu ya kemana-mana untuk survei gitu ya. Karena waktu itu dinyatakan akan ada proyek pengembangan apa namanya pembangunan bendung-bendung kecil gitu ya. Jadi itu harus selesai dalam 1 bulan ya. Oleh orang kemana-mana gitu ya. Jadi anggotanya di tempatnya kantor saya itu ada yang 30 hari tidak pulang-pulang gitu ya. Ada tuh sekalian saking mengejar ya keinginan yang punya ini, yang punya bendok gitu ya, yang pakai bendok. Tapi ternyata setelah ada datanya gini-gini nggak dikerjakan juga gitu ya. Nah itu yang saya nggak tahu ya. Baik, ini tentang ketersediaan air ya. Jadi air baku tersedia itu potensinya 3,9 miliar ya kubik gitu ya. Yang dipakai hanya sebesar ini. Lalu 25%, jadi artinya apa ya? Sudah dimanfaatkan dari yang ini aja gitu ya, boleh dimanfaatkan masih banyak gitu. Ini kalau ini dibangun jaringan irigasi bukan main ya. Sawah nambah luas tanam dan lain-lain ya, tidak hanya sawah. Jadi itu nggak usah main-main di food estate, membuka lahan baru yang tanahnya tingkat kesuburannya rendah gitu ya. Kemudian juga pasang surut, ada piritnya gitu, macam-macam sekali. Ya. Coba terus yang air yang ada aja begitu ya, ini berkompetisi ini. Pertanian tuh menghabiskan 80% poros ya. Nah, domestik ya, rumah tangga, kemudian perkotaan dan industri itu hanya 19,5%. Nah, ini padahal kan harus mendukung industri gitu ya, katanya supaya produktif gitu ya. Tapi ya akhirnya juga kurang sekali. Jadi makanya ini harus dicari ini gitu, harus dimanfaatkan ya. Seperti itu ya. Baik, kemudian kalau kita lihat nih permasalahan air ya di Indonesia itu gitu ya, dari tahun ke tahun sejak zaman saya pulang dari Jepang ya, selesai S3 itu tahun 90. Waktu itu saya menjadi ketua panitia Gerakan Nasional Hemat Air gitu ya, RAGI gitu ya. Ya ini begini aja gitu ya. Kira-kira sama kesimpulannya. Ya, peningkatan permintaan dari tahun ke tahun ya, itu naik gitu ya. Lalu ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaannya. Karena yang ini tidak dicari nih, ya, belum dimanfaatkan. Harus digali gitu. Lalu kompetisi kebutuhan air di pertanian, industri, rumah tangga ya. Dan pertanian itu yang paling banyak gitu ya, boros gitu ya. Nah, kemudian ini sekalian ya. Jawa, Sulawesi, Bali, NTT itu terjadi defisit ya. Itu skenario yang sampai tahun 2030 ya. Dan ini gitu ya. Dari dulu ini 70% jaringan irigasi kurang berfungsi optimal. Nah, kenapa ini yang mencatat ini Kementan ini? Lalu kok nggak ada aksi gitu ya? Lalu ditambah lagi dengan ancaman perubahan iklim ya, yang unpredictable ya, banjir, kekeringan silih berganti,
neraca airnya berubah sekalian ya. Lalu kerusakan keseimbangan hidrologis ya, degradasi daerah aliran sungai misalnya sudah parah juga sekalian ya, seperti itu ya. Lalu kelembagaan petani pemakai air juga lemah. Dulu kuat sebenarnya. Mitra Cai itu satu organisasi ini ya. Ya dulu zaman saya masih muda itu sering survei gitu ya. Dengan Mitra Cai gitu ya. Mereka tuh terorganisir dengan baik gitu ya. Sekarang hilang gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Baik. Nah, kemudian ini skenario 25 30 gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi ini yang hijau ini apa namanya? Tidak ada risiko gitu ya. Ini adalah high risk saja. Yang kuning, yang merah adalah memang sudah sangat-sangat. Jadi Jawa itu sekalian dan Sumatera ya, Sulawesi gitu ya kalau kita lihat ya, dan NTT gitu itu sangat eh, risky begitu ya, sangat risky ya. Ini tahun 2010 gitu ya data ini. Tapi semakin ke sini sebenarnya semakin parah sekalian ya. Nah ini data yang kira-kira sekarang ini di tahun masih tapi ini rasanya masih baru ya. Nah, coba sementara ini kita gunakan data ini ya. Eh, ini tahun 2015 gitu ya kan sudah selesai. Memang iya gitu ya, Jawa Bali. Kemudian Sulawesi itu nanti tahun 2030 gitu ya akan mengalami defisit ya. Kalau NTT misalnya tahun inilah gitu ya. Kalau Jawa Bali sudah sejak lama gitu ya seperti ini. Dan Sumatera juga akan nambah gitu ya. Jadi semakin ke sana nih ancaman luas tanam ya berkurang, jadi luas panen juga akan berkurang sekalian ya. Karena tadi gitu ya. Kan ini harusnya si pemegang kebijakan itu ya, artinya Kementan itu sudah mengusulkan untuk pembangunan irigasi baru misalnya seperti itu ya. Karena melihat prediksi-prediksi ini mengerikan sekali. Mengancam ini ketahanan pangan gitu ya. Tapi kan coba gaungnya ada dengar nggak ada pembangunan irigasi ya. Kalau jalan tol memang jor-joran gitu ya. Ya kita senang-senang aja jalan tol dibangun, tapi kan bayar juga gitu ya. Nah irigasi kan petani tidak usah bayar kan memperoleh air dengan ini dengan sukacita gitu ya. Peningkatan produksi ininya ya seperti itu. Baik berikutnya nih bagaimana nih menanggulangi kekurangan air begitu ya. Yang pertama misalnya ini adalah konsep pemanenan air ya. Apa yang dipanennya adalah run off sekali. Di run off itu, nah ini 100% hujan saja. Kemudian run off itu sampai 25%. Besar sekali, besar sekali ya. Ini run off ini akan dibendung ya, nanti dialirkan ke bendungan kecil-kecil dan dimanfaatkan gitu ya. Namanya embung gitu ya. Seperti itu. Dan untuk mengisi groundwater gitu ya. Jadi yang kalau infiltrasi masuk ke dalam itu baik sehingga memang tanah itu harus tanah yang tidak padat ya, jadi bahan organiknya tinggi, lalu porositas tanah juga baik gitu ya, sehingga air bisa mudah masuk ya berinfiltrasi ke dalam gitu ya, dan itu akan mengisi groundwater gitu ya sendiri. Jadi yang namanya water harvesting adalah proses yang pengumpulan presipitasi ya dari runoff gitu ya dan disimpan untuk penggunaan yang menguntungkan misalnya seperti ini ya. Nah, untuk apa gitu ya? Ya mengirigasi tanaman ya, kemudian juga tanaman pakan misalnya, tanaman hutan misalnya, lalu keperluan domestik ya dan peternakan misalnya seperti itu ya. Dan juga mengisi groundwater seperti itu ya. Jadi water harvesting is one possible approach ya to untuk improving ini gitu ya, agriculture water management ya, sekarang. Jadi dan juga irigasi dan green water management gitu ya. Jadi langsung pengaruh menguntungkan langsung itu sekalian ya, adalah lingkungan menjadi lebih sehat gitu ya. Lalu
ada social benefit misalnya, jadi pengangguran bisa menurun ya dan sebagainya gitu ya. Sebagai contoh misalnya yang sekarang ini eh, apa namanya 4 hektar misalnya, tapi ditanami semua itu jelas tidak akan menghasilkan ya. Kemudian bagaimana konsep ini misalnya 2 hektar saja gitu ya, yang ini untuk panen misalnya, panen hujan misalnya seperti itu ya. Jadi banyak skenario seperti itu ya. Nah ini ya hubungan artinya apa namanya managing microclimate gitu ya dengan water harvesting gitu ya. Artinya kan di sini soil water conservation misalnya. Eh, Anda bisa lihat di sini misalnya. Kemudian water harvesting ya WH-nya itu. Jadi kalau di sini harusnya ada nih. Hmm. Nah, ini hubungan yang kompleks sekali ini. Bagaimana ini? Jadi eh, coordinated high density ya soil water conservation ya dan water harvesting gitu ya. Kemudian greening gitu ya, agroforestry dan uh, landscape watershed misalnya. Nah ini untuk membangun resiliensi gitu ya, ekosistem ya. Jadi saya kira kalau kita lihat di sini pengaruhnya uh, ini penanaman pohon misalnya sebagai ini ya, ini tempat kondensasi uap gitu ya. Kemudian pengaruh apa namanya fungsi hidrologis gitu ya. Kemudian juga dia penahan ya dari angin gitu ya. Lalu memperpendek ini runoff saudara sekalian ya. Kemudian juga mengurangi erosi ya, dan juga pengisian groundwater ya. Jadi fungsi ya dari penanaman ini saja misalnya itu sudah eh, sangat banyak gitu ya. Jadi menanam tanaman itu adalah sama dengan menanam air ya, planting water misalnya. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian ini ada ya artinya bermacam-macam metode misalnya ini yang pertama misalnya flood water harvesting misalnya. Jadi air banjir ini sekalian yang runoff kan itu kan lalu dialirkan ke bendungan-bendungan yang lebih kecil ya seperti bendungan yang lebih besar lagi misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau ini makro catchment gitu ya. Jadi ya karena topografi misalnya itu dialirkan ya ke bendungan-bendungan seperti ini ya. Kalau yang ini adalah micro catchment yang kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi ada umum kecil yang ya daerah aliran sungai yang kecil-kecil sekalian dimanfaatkan ya. Lalu ini adalah rooftops misalnya, penggunaan rooftops lalu dimasukkan ya ke reservoir seperti itu ya. Jadi Afrika itu hampir setiap rumah punya ginian ya. Tapi Afrika itu memang kering gitu ya. Ini hanya untuk air minum saja sekali. Air hujan itu untuk air minum. Jadi mereka jarang mandi gitu ya. Nggak tahu tuh menjadi budaya yang cukup ini juga ya. Saya pernah kedatangan dulu waktu saya kuliah di Jepang tahun eh, dari 85 sampai 90 itu ada perempuan dari Kenya ya. Seminggu untuk ya di lab kami gitu ya. Bukan main gitu ya. Padahal kan dia udah di Jepang gitu ya. Badannya itu luar biasa ya, bebek ya, bau badan. Atau mungkin karena ya hari-hari nggak mandi barangkali ya, sampai pusing gitu ya. Kalau yang Anda ini aja satu mobil, satu ruangan dengan orang yang nggak mandi kayak gimana ya. Bukan man, ada tuh perempuan gitu. Dan terpelajar sekarang. Dia dosen juga gitu. Waduh, saya bilang kalau dosen kayak begini, mahasiswanya nanti duduknya pasti akan di belakang ngumpul. Baik. Dan ini saudara sekalian. Jadi pengembangan ini yang waktu saya jelaskan itu teman-teman ya di kantor saya itu karena memang ada
suatu program ya pengembangan 4 juta hektar lahan tanda hujan dan dilengkapi dengan infrastruktur panen air. Jadi artinya ini sangat menggembirakan berita ini ya. Jadi arealnya ini itu diproyeksikan sampai 4 juta hektar gitu ya. Wah, hebat ini gitu ya. Saya katakan jempolan ini gitu ya. Jadi survei nih, bayangkan jumlah desa di Indonesia ada 74.000 gitu ya, yang tercover 7.000 sekian kecamatan. Jadi semua orang yang Kementan gitu ya ikut survei gitu ya. Luar biasa sebenarnya. Mungkin data ini masih ada sekarang. Nanti bisa di Kalimantan misalnya potensinya 1, sekian. Angka ini nggak main-main sekali. Angka ini benar gitu. Lalu akan dibentuk damparit. Nanti apa sih yang ada damparitnya? Lalu embung, lalu long storage, ya. Kemudian pemanfaatan air dan sumur dangkal misalnya, air sungai dan sumur dangkal misalnya. Jadi hampir di semua lokasi ini kira-kira proyeknya sama gitu ya, dan luasannya yang beda-beda ya. Jadi di Jawa juga lumayan ya, 724.000 hektar gitu ya, kan main gitu ya. Jadi ini sekalian yang namanya embung itu adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam cekungan untuk menampung runoff gitu ya, serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. Ya nanti ada fotonya. Lalu damparit sekalian adalah bangunan konservasi berupa bendungan kecil seperti ini sekalian. Ini sungai-sungai itu dibuat bendung-bendung kecil gitu ya. Pada parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi misalnya. Itu bagus sekali. Jadi peranannya itu kecil tapi sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Meningkatkan luas panen gitu ya. Indeks pertanaman, income tentunya. Nah, long storage sekalian ini bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air di dalam sungai. Jadi memang seolah si air itu diam gitu ya. Gitu ya. Atau juga di kanal atau juga di parit pada lahan yang datar ya sekalian. Jadi Indramayu misalnya sudah dibangun sebenarnya, tapi tidak banyak gitu ya. Itu dengan cara menahan aliran untuk menaikkan permukaan air misalnya, sehingga menjadi cadangan air irigasi gitu ya. Itu gitu ya. Jadi ini luar biasa itu, sangat ini. Sebagai contoh ini aja ya, ini embung gitu ya. Ini di Kabupaten Bogor gitu ya. Di Ciomas, Kecamatan Tenjo. Ini dari Lewiliang itu ke kanan ya. Jadi itu biayanya sekitar 100 juta ya. Ukurannya juga segini aja. Lalu layanannya hanya 45 hektar. Jadi ini sawah-sawah yang di bawah ini terairi. Lalu ini tambahan indeks pertanamannya setengah. Ya. Manfaatnya 135 ton ya gabah kering panen saja. Lumayan ya, 4 juta. Untuk petani ini sangat sangat bermanfaat ya. Nah, embung-embung desa ini sekalian itu bermanfaat tidak hanya untuk irigasi ya. Ini seperti ini misalnya. Tapi juga untuk konservasi tanah misalnya. Kemudian jadi ini suplesi irigasi pertanian misalnya. Jadi artinya dialirkan untuk mengisi sungai apa namanya parit-parit gitu ya, saluran. Kemudian juga untuk budidaya perikanan, wisata gitu ya. Yakin deh di sini nanti ada warung-warung dan sebagainya gitu ya. Yang jualan es, yang jualan gado-gado gitu. Nah, jadi lapar nih. Ya, kemudian ini yang namanya dampar itu seperti ini ya, sekali ini artinya dibuat bangunan-bangunan membendung gitu ya, lalu dialirkanlah misalnya dari sini nanti ke aliran ini misalnya akan mengairi ke dalam. Jadi ketika ini banjir sekalian itu air kalau ini kan banyak terbuang, tapi ini dengan adanya ini air masuk ke dalam gitu ya dan mengisi itu gitu ya lorong-lorong itu ke sana. Ya. Jadi pengendali banjir sekaligus juga untuk menyimpan air gitu ya dan konservasi. Ya. Dan dananya sedikit saja gitu ya, kira-kira sama gitu ya seperti itu.
Jadi membangun yang gini-gini banyak itu petani akan senang gitu. Kemudian ini yang namanya long storage ya sekalian di Indramayu misalnya dengan biaya memang besar gitu ya. Di luas layannya juga 900 hektar ya, bukan main ya. IP-nya dinambah gitu yang tadinya hanya kan rata-rata IP di irigasi kita itu hanya 1,48. Padahal 1,48 itu kan cuma nambah kalau dari tanda hujan aja satu ya memanfaatkan hujan ini nambahnya hanya 0, sekian gitu ya. Karena banyak yang bocor dan sebagainya. Nah ini dengan ini ya ada tambahan jadi bisa 2 kali tanam ya paling tidak ya. Nah manfaatnya ini Anda bisa lihat ya 2.700 ton di 10 miliar. Ya. Wow, uang yang besar ya buat tani gitu ya. Jadi itu sekalian ya. Nah ini konsep sains dan teknologi Gerakan Nasional Pertanian Hemat Air ya. Ini sudah sejak zaman ini Perhimpi ya sekalian. Jadi Peragi dan Perhimpi itu dulu sering melakukan apa namanya seminar bersama gitu ya. Karena ketuanya sama ya Profesor Yustika Barsah waktu zaman itu. Ketua Peragi Profesor Yustika, Ketua Perhimpi juga beliau gitu ya. Jadi sering beliau gabung aja gitu ya anak buahnya dikerahkan lah. Lalu melakukan beberapa ya dari dulu tuh pemikiran-pemikiran ya ini bagus-bagus gitu ya bagaimana eh, memanfaatkan ini misalnya bagaimana di zona tangkapan air misalnya meningkatkan infiltrasi perkulasi gitu ya kemudian meningkatkan kapasitas tanah menahan air mulsa dan sebagainya gitu ya bahan organik gitu ya ini kan menjadi kajian banyak gitu ya lalu pada zona konservasi air tadi ya mengurangi runoff ya meningkatkan kapasitas penampung air misalnya tadi pembentukan dam dan sebagainya ya dam parit misalnya ya lalu zona pemanfaatan air ya penggunaan air secara hemat efisien ya lalu mempertahankan kualitas air nah di sini misalnya penggunaan varietas-varietas apa namanya eh, yang hemat air misalnya varietas padi hemat air ya sebagainya ya kemudian ini skenario pola tanam untuk hemat air misalnya pada lahan sawah irigasi bisa 3 jadi bisa 300 IP-nya ya padi hortik nah karena 70% irigasinya rusak hanya bisa 2 kadang-kadang 1 kalau yang tadi yang rusak berat 1 juta hektar itu hanya 1 juga bukan karena dari saluran irigasi karena dari hujan yang diberikan oleh eh, alam gitu ya seperti itu lalu lahan tanda hujan misalnya itu bisa padi horti misalnya seperti itu nah ya kan bisa ada varietas-varietas yang hemat air misalnya seperti itu ya dan rawa ya padi horti gitu ya seperti itu namanya rawa dangkal gitu ya yang dalam itu susah gitu ya mungkin untuk perikanan ya lahan gambut misalnya itu padi horti misalnya seperti itu ya kemudian sekarang ada ini sekalian ya katam kalender tanam ya terpadu modern jadi ini ya teman-teman dari Balai Agroklimat dan Hidrologi gitu ya itu membuat kalender sistem kalender tanam terpadu gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, sangat bermanfaat ya. Karena dengan ini ada SMS Center ya dulu pakai SMS, sekarang pakai WA misalnya. Jadi estimasi misalnya waktu dan luas tanam padi dan palawija, estimasi wilayah rawan banjir, kekeringan dan serangan OPT, dan rekomendasi paritas dan kebutuhan benih, rekomendasi pupuk, rekomendasi alat mesin pertanian, info tanam ya, kemudian kalender tanam di rawa misalnya. Lalu monitoring online kondisi tanaman pangan menggunakan CCTV misalnya udah sampai ke sana. Lalu bagaimana standing crop
padi sawah ya di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Ya. Nah ini ada di dalam sistem ini ya sekarang. Jadi kalau Anda lihat di sini, dan ini ada catatan musim tanam, musim hujan 2018-2019, Oktober 2018 sampai Maret, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten misalnya. Gitu ya. Ini luas baku sawahnya 380 hektar, satu kelompok tani misalnya. Lalu prediksi sifat hujannya normal. Perkiraan awal tanam dan luas tanam ini ada di sini misalnya. Tanam pertama, musim tanam satu, ini musim tanam dua misalnya. Padi sawah tuh November minggu pertama sampai minggu kedua. Lalu untuk jagung itu sesuai padi misalnya. Kira-kira sama ya. Luas tanamnya sudah ada sekali di sini. Jadi informasi ini ada ini sebagai contoh misalnya eh, apa namanya ini padi sawah ya ini lalu luas tanam sekian masih ada tanaman gitu ya. Sampai ke ya kalau kita lihat misalnya oh, paritas padi yang dianjurkan misalnya di sana itu ada sebenarnya. Nah dari siapa ini gitu ya? Ini dibangun ya petani-petani itu diajarin sebenarnya. Oh melakukan pelatihan bayangkan ya, berapa lokasi ya ratusan lokasi mungkin ribu gitu ya bayangin aja membangun ini dan ini sekarang dipakai kan ya jadi sangat bermanfaat ya nah ke depan mungkin akan lebih ini lagi begitu ya ini kan tahun lama ya sekarang mungkin informasi ini sudah lebih maju ya cuma dengan teman-teman itu pindah ke BRIN gitu ya saya nggak tahu koordinasi dulu yang sangat solid begitu ya sekarang ini dengan adanya BRIN itu buyar gitu ya sesuatu yang sudah terkonsolidasi baik gitu ya berkembang menghasilkan sesuatu buyar gitu karena BRIN itu hanya eh, asal publikasi itu banyak gitu ya dulu tugas-tugas para peneliti ini tidak hanya publikasi ya dia membantu petani menciptakan teknologi ini gitu ya. Kemudian juga membimbing ya pembimbingan petani sehingga petani itu merasa terdampingi gitu ya yang meningkatkan hasil pertaniannya gitu. Sekarang enggak karena para peneliti itu lebih senang yang membuat publikasi gitu ya supaya apa? Supaya indeks publikasi Indonesia itu terangkat gitu ya. Tapi peranan ya sebagai apa namanya untuk penciptaan teknologi kemudian eh, apa namanya PPM ya pengabdian pada masyarakat itu menjadi tererosi tereduksi kok ada gitu ya satu apa istilahnya ya pemahaman yang keliru gitu menurut saya mereduksi fungsi-fungsi para peneliti menjadi sangat sentralistik hanya satu asal membuat publikasi yuk ada aman gitu keliru banget nggak tahu aneh gitu ya ada sesuatu apa namanya lembaga riset yang kayak apa, besar sekali gitu nah, itulah sekalian di Republik kita ini kadang-kadang aneh-aneh saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Masih ada waktu. Ya, silahkan. Tidak ada yang bertanya. Mas dia biasanya rajin bertanya. Halo, masih ada nih Anda. Ada Pak, cuman belum ada pertanyaan. Coba Anda ya ini aja on cam gitu ya. Coba on cam.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini ya. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Sama Makasih banyak. sampai ketemu nanti ya. Baik, Bapak. Baik.